akan ada seorang manusia yang mengganggu pekerjaan kalian. Nah, itu saya. Kaget. Aku baru sadar. Ternyata kamu. Aku juga baru sadar. Ternyata kamu gak sendiri. Aku lindungi tidak mudah. Kamu apakan itu? Kurang ajar. Dia gak sendiri. Berarti kamu berhadapan denganku. Melawan. Itu tandanya dia nggak sendiri dan kekuatannya besar. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya, dimanapun berada. Jumpa lagi di malam ini. Ini ada kejadian darurat yang harus segera dilaksanakan. Ada pesanan dari bos luar negeri, katanya ingin dikuak keluarganya ya. Saya coba kuak keluarganya, nanti ada kejadian apa di rumahnya, ada hal apa di rumah itu, saya coba bantu, saya coba cari tahu. Mudah-mudahan ada jawaban yang memuaskan ya, atau jawaban yang mungkin selama ini ingin diketahui ya. Jadi kejadiannya tuh di rumahnya, katanya si ibunya sakit-sakitan, dan kebetulan si mbaknya ini anaknya lagi di luar negeri, jadi ingin coba dikuak katanya. Boleh, silahkan. Jadi kita langsung sekarang ya mbak ya, dari luar negerinya di mana, di Hong Kong, di Taiwan, saya lupa. Intinya saya coba kuak langsung. Untuk nama saya rahasiakan ya. Tiba-tiba melawan kamu. Masuk. Kamu siapa ada di rumah itu? Kamu siapa ada di dalam? Harusnya aku yang bertanya. Bertanya apa? Kamu itu siapa? Kamu yang siapa? Kamu kenapa ada di rumah itu? Lagi apa kamu di rumah itu? Aku sedang mengawasi, atau aku ingin tinggal di situ. Itu rumah manusia. Bukan rumah kamu itu. Tidak peduli.
Saya juga nggak peduli, kamu jangan ada di situ dong. Bukan rumah kamu. Itu sekarang adalah milikku. Itu tempatku. Ah, bukan. Itu tempat manusia dan itu milik manusia. Memang awalnya tempat manusia, tetapi aku ingin tinggal di sana. Jadi tidak ada seorang pun dari kalian, wahai manusia-manusia pembodoh. Aku tinggal di situ. Dari kapan kamu di situ? Dari kapan? Tidak perlu tahu. Yang jelas aku sudah lama mengikuti. Ada hal apa kamu tinggal di situ? Ada kepentingan apa? Jelas, aku ingin menguasai tempat itu. Menguasai tempat itu. Ya, aku ingin menguasainya. Siapa yang nyuruh kamu tinggal di situ? Ada yang nyuruh atau keinginan kamu? Ada yang nyuruh atau keinginan kamu? Tawa. Ada yang nyuruh atau keinginan kamu? Jawab. Jawab. Tidak. Karena kamu menggangguku. Aku mau masuk. Dengan seenaknya kamu menarikku. Kamu manggilku. Kalau kamu nggak ada salah di situ, kamu nggak akan tertarik ke sini. Kalau kamu nggak ada sangkut paut di situ, kamu nggak akan tertarik ke sini. Kalau kamu baik di situ, kamu nggak akan ketarik ke sini. Makanya kamu ketarik ke sini karena kamu tidak baik. Jadi dia nggak sendiri. Kamu nggak sendiri. Ya, yang jelas, aku senang sekali sekarang berada di tempat itu. Senangnya apa? Apa yang membuatmu senang? Melihat yang berada di situ sangat lemah, jadi mudah aku kuasai. Oh, pantesan kamu memanggilku ke sini. Maksudnya? Saya manggil kamu karena kamu salah. Kamu terbukti bersalah. Iya. Karena belum lama tadi aku mendengar ada yang mau berencana melapor kepadaku. Akan ada seorang manusia yang mengganggu pekerjaan-pekerjaan kalian. Nah, itu saya. Kaget. Saya Aku baru sadar. Ternyata kamu. Aku juga baru sadar. Ternyata kamu gak sendiri. Aku lindungi tidak mudah. Kamu apakan itu? Kurang ajar. Dia gak sendiri. Berarti kamu berhadapan denganku. Melawan. Dia melawan. Itu tandanya dia nggak sendiri dan kekuatannya besar. Ini kalian semua. Ayo, datangkan lagi. Kurang ajar. Dia mencoba mengundang lagi pasukannya, mendatangkan lagi
pasukannya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Awas saja. Kamu sebenarnya sama siapa? Capek. Aku. Sama siapa kamu? Tenang. Nanti aku bebaskan. Mereka banyak, jumlahnya nggak sendiri ternyata. Saya kira sendiri ternyata banyak. Aku yang mengendalikan mereka semua. Oh, jadi mereka semua kamu yang mengendalikan? Ya. Oh, pantas. Dia nggak sendiri, banyak pasukannya. Tenang saja kalian. Nanti akan kubebaskan. Ini bagianku. Biar aku sendiri yang menghadapinya. Jadi kalian tenang saja. Kalau banyak begini, yang membuat repot kadang-kadang yang ini bisa diringkus. Yang lainnya nyerang lagi, itu repotnya tuh kalau banyak begini. Aduh, ternyata banyak kelompoknya. Lepaskan. Dan kalau berani jangan memakai cara ini. Kamu sama siapa? Kamu jawab. Ada manusia. Ada tuanku, ada pemimpinku, tetapi aku yang memimpin mereka semua. Aku ada lagi. Berarti yang mengendalikanku. Pemimpinnya masih dari bangsa gaib ya. Kamu berarti ada di wilayah itu sudah lama? Sudah lama. Kenapa bisa ada di rumah itu? Kenapa bisa ada di rumah itu? Kenapa? Karena tuanku menginginkannya. Dia menjanjikan kepadaku. Apa yang dijanjikan sama Tuhan? Tempat kedudukan. Wah, yang lebih layak untukku. Selalu. Dan kelompokku. Selalu itu. Sering sekali mendapatkan jawaban seperti itu di setiap bangsa jin yang masuk ya. Ya. Karena kenapa kalian selalu gemar tidak berkuasa, menginginkan kekuasaan? Kalau kamu tidak berkuasa, kenapa memaksakan diri mengorbankan manusia? Aku itu tempat manusia, bukan tempat kamu. Ya, tidak peduli. Maupun itu tempat kalian. Aku tidak peduli. Yang penting tujuanku tercapai. Aku inginkan tempat yang lebih luas untukku dan kelompok-kelompokku. Sekarang kamu saya beri tempat yang lebih sempit. Karena kesalahan kamu saya hukum. Itu juga kesalahan manusia yang berada di tempat itu. Tempat itu memang haknya manusia, nggak salah. Tempat itu wilayah manusia dan haknya manusia tanah itu. Kamu kenapa masuk-masuk di wilayah itu? Aku ingin merebut semua kekuasaan. Tapi kamu jangan bilang-bilang pada tuanku. Kekuasaan seperti apa? Akan kubocorkan rahasia. Ya udah. Tapi hanya untukmu. Ya, apa yang ingin jangan kamu kuasai? Kau beritahu tuanku. Ya, siap.
Karena di tempat itu sangat sering sekali ada yang berdatangan. Tempat itu jadi rebutan. Tetapi di tempat itu ada penjaga Siapa yang selalu menjaga Oh, siapapun dari kelompok kami yang ingin masuk ke wilayah situ. rebutan itu siapa? Banyak dari berbagai tempat. Ya, Oh, dari berbagai tempat bangsa jin banyak yang merebutkan ya, tempat itu. banyak yang tertarik. Ada apa memang dengan tempat Karena di itu? situ ada sumber yang sangat bagus, yang memiliki kekuatan untuk bisa membantu bangsa-bangsa kami. Ada sumber kekuatan yang ingin, yang bisa melipat gandakan kekuatan kalian. Ya, tetapi itu bisa. Tuanmu nggak tahu tapi. Kamu Tidak tahu tahu. kamu tahunya setelah datang ke situ. Ya, setelah aku datang ke situ, Baru kamu tahu. ya, Oh, itu jadi rahasia kamu. Memang kalau tuanmu tahu kenapa? Yang nyuruh kamu tahu. tentu saja risikonya sangat besar. Apa resikonya? Bukan saja perjanjianku dengan tuanku Iya. yang batal, malah bisa lebih parahnya lagi. Semua kelompokku dan aku sendiri akan ditangkap. Ditangkapnya kenapa? Karena pekerjaan penting itu aku sudah berjanji, apapun yang berada dan apapun kejadiannya, aku akan melapor. Sedangkan setelah aku tahu di tempat itu ada sumber kekuatan yang bisa membantuku, aku tidak melaporkannya. Rahasia itu aku pendam sendiri. Bahkan pengikutku pun tidak tahu. Hanya aku yang tahu. Dan 3 makhluk yang tahu. Kami hanya berempat yang tahu. Tetapi mereka sudah kukalahkan. Tinggal aku sendiri. Keinginanku untuk menguasai tempat itu. Itu tujuanku. Karena di situ ada sumber kekuatan. Ditambah lagi, tuanku menginginkan wilayah itu untuk dijadikan sebagian wilayahnya, untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Gitu. Ya, Tapi mulai dari sekarang kamu keluar dari situ ya. Mulai dari sekarang kamu keluar dari situ, tinggalkan tempat itu. Kalau tidak bisa. Kalau nggak bisa saya penjarakan kamu. Kamu nggak bisa pulang. Asal ada yang bisa menggantikan. Kalau bisa, bahkan sebesar itu. Kalau ada yang sanggup. Tetapi selama aku bekerja, tidak ada yang setara dengan tempat itu. Tidak ada yang setara dengan siapa? Dengan tempat itu atau wilayah itu. Oh, kamu ingin dipindahkan ke tempat yang seperti itu? Ya, Ya nggak bisa. Itu kan memang tempatnya itu yang istimewa. Memang tempat itu yang punya keistimewaan. kalau begitu, Saya nggak bisa buat hal itu. sampai kapanpun aku tidak akan melepaskannya. Kamu mau atau tidak mau, kamu tetap saya penjara. Saya kurung kamu tetap. Temanmu nanti saya ambil semua juga. Tidak akan bisa selama aku masih berada. Selama aku bisa bergerak. Terus yang suka nakut-nakutin itu semua siapa? Itu sebagian dari pengikutku.
Dan ada lagi sebagian dari kelompok lain. Jadi sengaja nakutin gitu. Ya. Kalau aku tujuannya jelas untuk menguasai tempat itu. Tetapi untuk mengganggu Anak buahmu ya? ya, aku tidak menugaskannya. Tetapi aku sering melihat yang menyusup ke situ. Oh, itu keinginan mereka. Ya. Oh. Aku biarkan saja. Karena aku juga membutuhkan mereka. Jadi kamu sendiri pemimpinnya di situ? Ya. Nggak ada yang lain? Tidak ada. Itu banyak semua pasukanmu atau dari pasukan bos tuanmu itu? Pasukan tuanku. Oh, campur. Ya. Tapi kamu yang memimpin. Ya. Berarti kalau begitu kamu diikuti terus pergerakan kamu sama anak buah mereka. Tidak mungkin karena berbeda tugas. Beda tugas, tapi mereka pasti laporan kalau di situ ada sesuatu. Nah, kamu sudah diincar berarti sama tuan. Jadi percuma kamu membela dia. Karena pasti anak buahnya laporan kalau di situ ada energi yang besar. Tidak mungkin. Karena kata tuanku. Tuanmu diam bukan berarti nggak tahu. Bisa saja tuanmu diam menunggu kamu mau jujur nggak sama tuan. Kamu sudah lama nggak terus terang sama tuanmu, berarti kamu sudah diincar sama dia. Kurang ajar. Mau bermain-main denganku rupanya. Ya kamu nggak jeli. Kamu ditanam mata-mata telik sandi. Wah, aku sudah mempercayainya. Tetapi rupanya dia mau bermain denganku. Apakah benar seperti itu? Apanya? Jadi tuanku itu Ya sudah tahu pasti. Tuanmu itu menyuruh prajuritnya ikut kamu. Itu berarti jadi mata-mata. Masa kamu gak ngerti hal sekecil itu? Aku tidak menyadarinya. Karena aku fokus dengan keinginanku sendiri. Apa keinginan? Yang tadi? Ya, menguasai tempat itu. Dan aku sering sekali melihat kelompokku yang sengaja menakuti pada waktu-waktu tertentu yang mereka sukai. Apa tuh? Yang mereka sukai apa? Mereka lebih suka tepatnya malam ini. Dan malam-malam Selasa, Kliwon, mereka sering sekali mengganggu penghuni yang berada di situ. Tetapi aku biarkan. Karena aku juga memanfaatkan tenaga-tenaganya. Biar bisa menurut kepadaku. Jadi apapun yang mereka lakukan, aku diam saja. Yang penting tujuanku tercapai, menguasai tempat itu. Karena tempat itu ada satu sumber yang bisa membuatku mencapai segalanya, menguasai semua kerajaan. Tapi kamu sudah mengganggu, ya. Kamu sudah mengganggu penghuni rumah, itu salahnya kamu. Tetapi bukan aku. Tapi anak buahmu sama saja. Kenapa kamu membiarkan mereka? Kamu kan dari awal memang ingin menguasai tempat itu. Ya,
Iya, makanya kamu membiarkan anak buahmu mengganggu manusia di situ, sehingga banyak manusia ketakutan. Ya salah kamu juga. Tetapi itu bukan sepenuhnya salahku. Ya salahmu. Kamu yang membawa mereka ke situ, kamu yang membiarkan mereka melakukan apapun. Kamu yang salah. Lepaskan aku. Enggak. Kamu udah salah berat. Sebetulnya ada masalah apa itu tuanmu dengan tempat itu? Dia kan nggak tahu kalau di situ ada kekuatan besar. Ada tujuan yang lebih penting nggak sebetulnya? Yang aku ketahui. Lepaskan dulu. Enggak. Apa yang kamu ketahui? Aku tidak akan memberitahukannya. Kalau gitu saya lebih kencang mengikatnya. Lepaskan dulu, baru aku bisa bercerita. Enggak. Lepaskan. Ada apa sebenarnya? Selain masalah tadi ada apa? Lepaskan dulu aku. Kenapa? Tali ini lebih kencang. Makanya saya bilang ada rahasia apa? Ada yang lebih besar nggak rahasianya? Sebenarnya ada satu rahasia. Apa? Tetapi lepaskan dulu. Jangan terlalu kencang. Ngikatku. Aku sulit sekali. Ada apa? Rahasia besar apa? Yang aku ketahui sebenarnya tuanku itu ada yang menyuruh apa? Menyuruh mengganggu penghuni di rumah itu. Ya itu kan sudah dilakukan. Ya, Terus? karena ada juga dari manusia-manusia itu yang merasa iri. Oh, berarti ada manusia juga yang ikut campur. Ya, ada kelompok manusia yang aku ketahui ada 3 kelompok yang merasa iri. Sehingga manusia itu mengutus tuanku untuk selalu mengganggu di rumah itu. Gitu, ada 3 kelompok. Kalau gitu saya periksa langsung ya. Kenapa tidak ada? Sumber kekuatan itu kemana? Saya tutup. Saya tutup sumber kekuatan itu. Jadi nggak bakal rebutan lagi kalian. Kamu mau bawa kemana itu? Nggak ada. Saya hilangkan. Kalian nggak akan menemukannya. Nggak akan ketemu, dicari juga percuma. Sekarang tinggal kamu. Jangan ada di situ lagi. Anak buahmu nanti saya cari satu persatu, saya ambil satu-satu. Saya kumpulkan kalian di tempat hukuman. Pasti kamu sembunyikan. Itu urusan saya. Kamu pindahkan kemana sumber kekuatan itu? Nanti kamu melihatnya. Nanti anak buahmu nyusul satu persatu, saya cari mereka. Oh.
Capek juga. Jadi gini, ternyata si ini ya disuruh oleh manusia yang sirik, iri dengki. Tetapi juga memang lokasi itu ada kaitannya dengan hal gaib, sehingga banyak bangsa jin yang mengincar tempat itu. Ternyata tempat itu diincar oleh banyak bangsa jin juga. Karena di tempat itu ada kekuatan alami dari alam ya. Itu bisa meningkatkan keilmuan. Nah saya pernah bahas ya, sering saya bahas. Bahwa terkadang ada lokasi-lokasi tertentu yang mempunyai energi bawaan. Di mana energi bawaan itu bisa meningkatkan keilmuan. Nah itu biasanya dipakai tempat meditasi, tempat ziarah atau tempat keramat ya. Nah, itu ada bawaan aura-aura dari alam yang dimana bisa menyelaraskan energi dalam tubuh manusia meningkat. Nah, jadi di tempat itu kebetulan ada lokasi seperti itu. Nah, selain tempat itu diperebutkan oleh bangsa gaib, ternyata kebetulan ada manusia yang tidak suka. Gitu. Jadi ada dua unsur. Nah, kalau dari hal-hal santet kiriman, insya Allah mungkin saya bereskan malam ini selesai ya. Cuman yang dikhawatirkan saya gini, ketika tempat itu jadi rebutan, berarti tempat itu sudah terkenal, sudah dikenal. Mudah-mudahan bisa saya selesaikan ya. Mudah-mudahan bisa cepat, sebulan 2 bulan ya, atau setahun lamanya. Mudah-mudahan bisa beres dan tidak dipakai rebutan lagi oleh bangsa jin, mudah-mudahan. Karena kalau terus-menerus dipakai rebutan ya bingung. Karena yang rebutan itu nggak bisa diprediksi datang dari mana, siapa. Kalau yang santet sihir, oke, saya selesaikan malam ini, mungkin mudah-mudahan diijabah ya. Nah, yang salah pikirkan itu begini Mbak, Bu ya. Ini yang memang mereka sudah tahu tempat itu berebut untuk menguasai lahan itu. Itu bukan kiriman orang, itu keinginan mereka karena membaca gejolak alam. Nah, mudah-mudahan saya bisa mencari solusinya nanti sehingga bisa selesai tuntas. Nah, ternyata jawabannya hanya itu. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa dilakukan di rumah dengan cara perbanyak baca Al-Quran di rumah ya. Karena dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran di rumah itu bisa menetralisir aura negatif atau jin-jin yang jahat. Makanya perbanyak baca-baca ayat Quran di dalam rumah. Karena bangsa jin nanti banyak yang nggak kuat nanti keluar dari rumah kita. Banyak bangsa jin yang kepanasan nantinya meninggalkan rumah kita. Jadi kalau merasa ada yang aneh di rumah kita, maka perbanyak baca ayat-ayat Al-Quran atau baca ayat-ayat ruqyah. Kalau Anda tidak tahu ayat-ayat ruqyah di mana, bisa beli bukunya di saya. Gitu, bisa beli buku ruqyahnya di saya. Bacakan ayat-ayat ruqyah itu bisa menetralisir aura negatif. Aura negatif itu banyak, dapat kiriman santet sihir untuk untuk merendahkan rezeki kita, untuk menurunkan rezeki, untuk agar kita sakit-sakitan, kesehatan kita terganggu. Ada yang ngirim biar berantakan rumah tangganya, jodohnya. Itu banyak sekali perbuatan orang-orang yang iri dengki. Iri dengki dengan kemampuan orang lain. Itu banyak di sekitar kita orang-orang seperti itu. Nah, mudah-mudahan saudara semuanya dimanapun berada selalu ada dalam lindungan Allah. Dan kembali saya ingatkan yang mau datang berobat ke sini hari Senin sampai Kamis itu jam 8 pagi sudah di sini. Hari Jumat juga boleh. Tapi untuk hari Jumat jam 8 pagi sudah di sini, kontak dulu ya. Kadang-kadang hari Jumat keluar, tapi kalau kontak dulu hari Jumat bisa. Begitu. Kalau yang mau berbagi cerita, silahkan tinggal datang langsung, nanti kita syuting. Atau kalau yang mau ngundang, langsung WA saja, nomor saya ada di kolom komentar atau di deskripsi di bawah. Sehat selalu untuk semuanya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga kesehatan. Ingat,
orang yang tidak punya niat jahat bisa tiba-tiba punya niat jahat kepada kita. Karena bisa dari tingkah laku kita, bisa dari tindakan kita, bisa dari ucapan kita. Jadi terus waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.